Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nur Fadila. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menguji sebuah data dengan menggunakan uji independent sample t-test dan uji paired sample t-test. Untuk uji independent sample t-test perlu diketahui bahwa dalam uji independent sample t-test terdapat hal penting yang harus diperhatikan karena tidak semua data dapat dilakukan uji jenis ini. Pertama, kedua sampel tidak boleh berpasangan, artinya sampel yang digunakan tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Kedua, dalam uji sampel ini, jumlah data yang digunakan tidak lebih dari 30 pada setiap masing-masing sampel. Ketiga, data yang digunakan merupakan data kuantitatif atau angka asli. Keempat, data dari masing-masing sampel harus berdistribusi normal. Maka dari itu, sebelum dilakukan uji independent sample t-test, dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sebelum memulai uji ini, terlebih dahulu masuk ke dalam program SPSS yang telah terinstall. Pertama, melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk membuktikan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sebelumnya, seperti menginput data pada biasanya dalam SPSS harus mengatur variabel view terlebih dahulu, yaitu mengatur variabel data yang nantinya akan diinput. Di sini kolom name harus diisikan dengan inisial seperti ini, contoh nama, kemudian JK, nilai sebelum belajar, pengetikannya tidak boleh menggunakan spasi, kemudian nilai sesudah belajar. Setelah itu, kolom-kolom yang lain pun seperti type, decimal, label, value, dan juga measure juga harus diatur terlebih dahulu sebelum nantinya menginput data pada data view ini. Seperti ini, kemudian diisikan seperti sesuai dengan data yang akan diinput. Di sini nama tidak boleh menggunakan numerik karena nama nantinya akan menginput data kualitatif atau huruf, maka harus dirubah menjadi string. Oke, kemudian desimal dan untuk jenis kelamin tanpa menggunakan desimal. Untuk nilai, karena nilai yang diinput nanti merupakan angka desimal dengan sebanyak 2 angka di belakang koma, maka dari itu di sini dimasukkan angka 2. Untuk labels, kepanjangan dari pada kolom name ini. Setelah kolom label terisi seperti ini, sesuai dengan data pada kolom, sesuai pada data yang nantinya akan diinput, kemudian untuk nama tidak perlu menggunakan value atau kategori. Yang digunakan untuk kategori hanyalah jenis kelamin. Di sini terkategori menjadi 2, yaitu kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Setelah itu, klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk nilai sebelum belajar dan sesudah belajar tanpa menggunakan value. Untuk measure, karena nanti jenis kelamin yang dimasukkan adalah angka, maka termasuk karena nantinya jenis kelamin itu bukan termasuk skala matematika atau skala perhitungan, maka diganti menggunakan nominal. Untuk nilai sebelum dan sesudah belajar, karena nantinya terinput data angka, maka dirubah menjadi skill. Ini. Setelah itu, setelah semua variabel data telah teratur, kemudian dapat menginput data pada data view. Nanti tampilannya akan muncul seperti berikut ini.
Kemudian boleh baru menginput data yang akan diinputkan. Setelah data nama terisikan, kemudian mengisikan data jenis kelamin. Tetapi di sini tidak perlu mengetikkan seperti Agus laki-laki, Sinta perempuan, tetapi karena tadi telah pada kolom view telah diatur menjadi seperti ini, angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan, sehingga untuk menginput datanya bisa menggunakan seperti ini. Angka 1 nanti akan muncul inisialnya, yaitu laki-laki. Angka 2 enter, akan muncul perempuan. Seperti itu. Setelah data jenis kelamin terisikan seperti ini, laki-laki perempuan secara otomatis dengan menggunakan kode angka tadi, kemudian mengisikan data nilai sebelum dan sesudah belajar. Dan di sini pun ketika nantinya inputkan data nilainya, nanti akan muncul 2 angka di belakang koma, karena tadi pada variabel view telah terisikan di sini merupakan 2 angka di belakang koma. Seperti contoh, nilainya 85, kemudian klik enter, nanti muncul 2 angka di belakang koma. Begitu. Selanjutnya pun sama. Untuk nilai sesudah belajar pun juga nantinya akan muncul 2 angka di belakang koma. Tadi saya terdapat kesalahan bahwa terdapat satu data lagi yang belum saya input, yaitu data nilai statistik. Untuk nilai statistik tetap seperti nilai sebelum dan sudah belajar, menggunakan skillnya yaitu skala ini, skill untuk nilai. Kemudian di sini pun juga sama, menggunakan desimal 2. Kemudian terinputkan nilai-nilainya, tinggal diinput. Setelah semua data terinputkan seperti yang tampil pada layar ini, kemudian boleh kita mulai melakukan uji normalitas untuk yang pertama, yaitu uji untuk membuktikan apakah data yang nantinya akan diuji independent sample t-test dan juga uji paired sample t-test ini memiliki distribusi normal. Pertama, untuk menguji uji normalitas data adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Di sini karena kita akan menguji normalitas dari jenis kelamin dan juga nilai-nilai statistik sebelum belajar dan sudah belajar, di sini jenis kelamin dimasukkan ke dalam factor list, kolom factor list. Untuk nilai-nilai dimasukkan ke dalam dependent list. Ini nilai sebelum belajar dimasukkan, nilai sesudah belajar pun juga. Untuk pengaturannya, klik plots, karena kita akan menguji normalitas tes atau menguji normalitas data, maka berikan centang pada normality plots with test. Continue. Kemudian untuk displaynya menggunakan bot, nantinya supaya akan muncul 2 uji, Kolmogorov Group dan juga Shapiro-Wilk. Klik OK. Dapat terlihat bahwa hasil output dari uji normalitas tersebut seperti pada layar ini. Yang dibaca adalah kolom test of normality. Kemudian terdapat 2 analisis tabel, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk. Untuk memutuskan menggunakan analisis yang mana, maka ditentukan dengan jika jumlah data atau kasus kurang dari 50, maka analisis menggunakan Shapiro-Wilk. Namun jika jumlah kasus atau data sama atau lebih dari 50, maka menggunakan analisis Kolmogorov ini. Nah, karena data yang digunakan adalah kurang dari 50, maka yang dibaca analisisnya adalah pada Shapiro-Wilk ini. Kemudian untuk menentukan apakah data yang diinput memiliki sifat distribusi normal atau tidak, maka dapat dibacakan melalui signifikansi data yang ada pada analisis Shapiro-Wilk. Dapat terlihat bahwa di sini semua hasilnya adalah 0,55,
0,393, 0,184, 0,150, 0,555, 0,393. Artinya bahwa hasil data dari signifikansi ini adalah lebih dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa semua data ini yang terinput memiliki distribusi normal atau berdistribusi normal. Tidak hanya membaca kolom test of normality, tapi juga dapat dibuktikan apakah data tersebut valid. Dapat terlihat bahwa di sini ditunjukkan angka 100%, artinya data yang terinput semuanya adalah memiliki kevalidan 100%. Seperti yang ada di layar ini. Dan tidak hanya itu, terdapat juga kolom deskriptif, dapat diketahui rata-rata, nilai tengah, nilai minimum, maksimum. Semuanya dapat terbaca melalui uji normalitas. Setelah melakukan uji normalitas, barulah dapat dilakukan uji independent sample t-test. Untuk langkah-langkah uji independent sample t-test, klik analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test. Pada kotak dialog tes variabel, masukkan nilai statistik. Kemudian untuk grouping variabel, masukkan jenis kelamin. Kemudian untuk option 95%, continue. Kemudian define groups, grup 1, angka 1, grup 2, angka 2. Kemudian klik continue, lalu OK. Berdasarkan pada hasil output data pada tabel grup statistik, didapatkan bahwa jumlah data yakni 14, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Untuk rata-rata data laki-laki yaitu 76,7143 dan perempuan 87,4286. Pada kolom tabel independent sample t-test didapatkan bahwa signifikasinya yaitu 0,321. Angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara laki-laki dan perempuan merupakan homogen atau sama. Untuk penafsiran tabel output independent sample t-test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assumed. Pada sigtotilde dapatkan nilai sebesar 0,000, yakni kurang dari angka 0,05. Artinya bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerja diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jenis kelamin laki-laki dan juga rata-rata jenis perempuan. Lebih tepatnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai statistik siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Kemudian selanjutnya dari tabel output ini diketahui nilai mean difference didapatkan sebesar negatif 10,71429. Nilai ini menunjukkan selisih antara nilai statistik siswa laki-laki dan juga siswa perempuan. Dan selisih perbedaan tersebut adalah negatif 14,41465 sampai negatif 7,01392.
dan selisih berbeda artinya 95% confidence interval of the difference lower upper. Setelah dilakukan uji independent sample t-test dengan data yang sama, yaitu dilakukan uji paired sample t-test. Uji paired sample t-test adalah uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Seperti pada data nilai sebelum belajar dan juga nilai sesudah belajar, yakni adanya bukan atau data dari kedua ini adalah data pasangan atau berpasangan. Uji paired sample t-test ini juga merupakan salah satu dari analisis statistik parametrik. Maka dari itu, sebagaimana aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, maka persyaratan utamanya adalah dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diuji tersebut merupakan data yang berdistribusi normal. Cara melakukan uji normalitas sebelum melakukan uji paired sample t-test yakni klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore, keluarkan, kemudian masukkan data nilai sebelum belajar pada dependent list. Berdasarkan pada hasil output uji normalitas, terdapat dua pilihan hasil, yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Karena data yang digunakan ini tidak lebih dari 50, maka pengambilan keputusan atau analisis data menggunakan tabel Shapiro-Wilk. Pada signifikasi didapatkan nilai sebesar 0,435 dan 0,101, artinya yaitu lebih dari 0,05. Dapat dinyatakan atau diputuskan bahwa kedua data tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas, maka dapat dilakukan uji paired sample t-test kedua data ini dengan cara klik analyze, kemudian compare means. Setelah itu pilih paired sample t-test, masukkan dalam variabel 1 nilai sebelum belajar, kemudian variabel 2 nilai sesudah belajar. Kemudian klik option. Di sini confidence interval percentage menggunakan 95%, kemudian klik continue, lalu klik OK. Kemudian didapatkan hasil output data setelah uji paired sample t-test. Didapatkan hasil tabel paired sample statistik di mana terdapat rata-rata nilai sebelum belajar yakni 70,7857, nilai sesudah belajar 82,0714 dan jumlah data yakni untuk nilai sebelum belajar 14 dan juga nilai sesudah belajar juga 14. Artinya masing-masing memang sampelnya adalah 14. Kemudian pada tabel paired sample t-test diketahui nilai signifikasi two-tailed di sini didapatkan yaitu sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerja diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara nilai sebelum belajar dan juga nilai sesudah belajar. Dari tabel output paired sample t-test juga dapat didapatkan atau diketahui selisih rata-rata antara nilai sebelum belajar dan juga sesudah belajar didapatkan sebesar min 11,28571. Dan selisih perbedaan kedua data ini adalah minus 13,15909 sampai dengan minus 9,41233. Sekian langkah-langkah untuk menguji
data menggunakan uji independent sample t-test dan juga uji paired sample t-test. Kemudian dapat di-save dengan klik yes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.